ini gue bakal ditemenin sama nenek gue. Another video of a day in my life season 2 part 32. Di Tasikmalaya hari ketiga ini, bangun-bangun gue udah dikasih nasi padang. Ya ampun, makasih ya, dikasih nasi padang nih sama Fajar. Kamu namanya siapa? Sama Puput juga, makasih banyak. Ini nasi padangnya masih panas. Langsung aja dicoba. Buat yang penasaran sama nasi padang yang gue makan ini, dijual tepat di depan Hotel Flamboyan. Nama tempat nasi padangnya itu adalah Doa Mande. Lanjut setelah makan, gue langsung bawa koper mau pindah lagi nih ke hotel berikutnya. Check-in hotel ya baru bisa jadi jam 2 siang. Sementara gue udah check out dari hotel sebelum itu dari jam 12. Jadi sambil mengulur waktu, gue mau nongkrong sebentar di Starbucks ini sambil ngerjain beberapa kerjaan. Sudah pukul jam 2 siang, jadi sudah saatnya gue untuk pergi ke Hotel Flamboyan. Begitu sampai, gue gak mau berlama-lama, gue langsung siap-siap untuk pergi lagi nih. Mau kemana lagi? Mau ke rumah nenek gua. Kan tadi di awal gue bilang mau menghabiskan waktu bersama nenek gua. How do I look? And now I'm ready to go. Rumah nenek gue itu di daerah Cihideng Babakan Payung. Begitu sampai, adik gue langsung disuguhin sama mainan-mainannya Mas Irfan. Beliau sempat kerja di McDonald. Dan kenalin, ini kucingnya Mas Irfan yang lagi dipakein baju. Jadi kangen sesi sama Ramyon ya. Siap untuk berangkat, ditemenin juga sama tunangannya Mas Irfan. Dan sore ini kita mau balik lagi ke Mall Asia Plaza. Begitu sampai dan masuk ke dalam mallnya, karena rasa lapar sudah memanggil, jadi kita mau makan dulu nih. Nenek gue memilih untuk makan di Solaria. Sedikit review, Solaria di sini tuh agak mengecewakan, baik pelayanannya ataupun makanannya. Mudah-mudahan itu cuma gue aja ya yang ngerasain. Lanjut setelah selesai makan, gue hari ini tuh mau belanjain nenek gue dan juga Mas Irfan. Kira-kira mau beli apa ya? Tenang nih, video masih ada sekitar 2 menit lagi. Jadi ditonton sampai habis ya. Sebelumnya gue dan nenek gue tuh beli pakaian dalam. Setelah selesai dari beli pakaian dalam, nenek gue tertarik untuk lihat baju-baju nih. Gak pakai lama, beliau sudah memutuskan baju yang diinginkan. Selesai fitting baju, gue pun lanjut bayar. Tapi eits, belanjanya gak sampai di situ aja loh. Nenek gue kemudian bilang kalau beliau mau beli sepatu. Setelah lihat beberapa pilihan, akhirnya beliau sudah memutuskan sepatu yang mau dibeli. Nenek gue suka banget sama sepatu yang satu ini. Katanya warna dari sepatu ini tuh cocok buat dipakai outfit apa aja. Gak ketinggalan, Mas Irfan juga gue tawarin untuk beli sesuatu. Dan beliau memilih untuk beli sepatu untuk pernikahannya nanti di bulan Desember. Tanggal 5 Mei kemarin tuh adalah ulang tahunnya Mas Irfan. Jadi ini hitung-hitung kado ulang tahun lah ya buat Mas Irfan dari gue. Setelah selesai milih barang, akhirnya kita lanjut bayar. Dan habis ini lanjut kemana lagi ya? Karena hari itu tanggal 7 Mei alias hari Sabtu. Katanya setiap malam minggu itu ada yang namanya Pasar Mambo ya kalau nggak salah. Jadi kita mau ke sana untuk jajan kulineran. Begitu sampai ternyata rame banget ya. Dan di sini tuh jual berbagai macam makanan, jajanan ataupun minuman. Hayo warga Tasik atau yang pernah ke Tasik udah pernah belum ke sini? Makanan dan minuman yang dijual di sini pun relatif murah dan rasanya juga enak-enak. Di sini juga banyak yang notice gue ternyata. Dan tahu nggak sih, gue tiba-tiba disamperin sama orang satu ini, ya Bang Satria. Nah, hal pertama yang mau gue pesen itu adalah jajanan waktu semasa gue SD, yaitu telur gulung. Tapi sayang kenapa ya kebanyakan orang yang jual telur gulung belakangan itu nggak pakai bihun. Padahal kalau telur gulung pakai bihun tuh enak banget ya. Dan kalau makan telur gulung gue sukanya tanpa pakai saus-sausan. Sementara itu nenek gue dan juga Mas Irfan mau beli pecelan ini ya. Kalau gue lebih tertarik sama cumi bakar ini. Dan ternyata yang jual cumi bakar itu kenal gue. Jadinya kayak kita foto bersama gitu deh. Another video a day in my life. Kulineran di Mambo Kuliner bersama Siput Senja. Siput Senja. Bener-bener ramai banget dan ramah-ramah banget penjual di sini. Lanjut setelah ini gue mau nyobain nasi oncom. Di sini kita sambil nunggu nasi oncomnya siap, duduk di belakang kedai penjualnya dan gue mau nyobain cumi bakar ini. Rate dari gue ya 8/10 lah ya. Ini enak kok. Lalu kemudian yuk nyobain nasi oncomnya. Ini terlihat enak dan menggugah selera ya. Ini namanya tutuk oncom. Jadi kayak cuma nasi dicampur sama oncom diaduk gitu. Udah. Ngiler nggak sih ngeliatnya, tapi sayang ini tuh agak keasinan buat gue. Jadi gue kasih nilai 6/10 kali ya. Harus berpisah dengan Bang Satria karena juga cuaca mulai mendung dan agak gerimis. Tapi sebelum itu Bang Satria ngasih gue jajanan usaha dia sendiri. Ini adalah kripca atau keripik kaca. Nanti kita coba kali ya. Selesai nganter nenek gue pulang, berakhir sudah kegiatan hari ini. Dan buat kalian semua, thank you so much for watching. Keseruan hari keempat gue selama di Tasikmalaya bakal ngapain aja ya? Another video of a day in my life season 2 part 33. Hari ini pertama-tama gue mau ke tempat nenek gue dulu. Nah, di dekat rumah beliau itu ada tempat laundry. Jadi gue mau laundry pakaian dulu nih, biar gak bawa banyak pakaian kotor nanti ke Jakarta. Setelah itu kita lanjut untuk ke Starbucks. Nenek gue juga baru pertama kali kesini nih. Ya, gue emang tiap hari harus minum kopi ya biar melek. Setelah selesai dari beli kopi di sini, gua, adik gua, nenek dan juga Mas Irfan, kita berempat lanjut untuk ngejemput tunangannya Mas Irfan nih. Beliau kerja di McDonald dekat Transmart. Di sini kita juga beli makanan dulu nih untuk isi perut. Gue memilih untuk makan fish burger. Hari ini kita mau ke Galunggung karena katanya nggak klop nih kalau ke Tasikmalaya tapi nggak ke daerah Galunggung. Begitu sampai tadi mau foto tapi spot fotonya udah diambil sama bocil ini. Ya udah kalau gitu kita semua langsung jalan aja deh. Di Galunggung ini tuh ada traditional marketnya, jual berbagai macam kulineran, pakaian
sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Untuk sampai ke pemandian air panasnya, kita harus menaiki beberapa anak tangga dulu nih. Selama jalan juga di kiri kanannya banyak yang jualan. Karena ini hari Minggu, jadi ramai pengunjungnya. Tapi cuaca juga agak sedikit mendung, jadi penglihatan pun agak berkabut. Kalau kesini hati-hati ya, banyak monyet. Karena itu barang bawaan kalian harus diperhatikan dengan baik-baik. Gue ke Galunggung ini bukan untuk mandi air panasnya, tapi cukup menikmati pemandangannya aja. Karena banyak banget pegunungan, perbukitan, bahkan pohon-pohon yang tinggi-tinggi banget. Kalau kesini pastikan juga ya alas kaki yang kalian pakai itu nyaman, sehingga kalian gak gampang capek di perjalanan dan juga kakinya gak akan sakit deh. Ini katanya 350 meter lagi tuh ada air terjun. Jadi gue dan yang lainnya tertarik untuk ngeliat. 300 meter gak terlalu jauh lah ya, kayak dari kosan gue yang lama ke Indomaret di depan. Tapi karena pijakannya cukup terjal, jadi gue memutuskan untuk nemenin nenek gak ikut ke air terjun. Sementara adik gue, Mas Irfan dan juga tunangannya tetap melanjutkan perjalanan. Dan ini dia nih view-nya selama mereka di perjalanan menuju ke air terjun. Bener ini gak sih air terjunnya? Gue pikir bakalan besar gitu, tapi ini juga udah cantik ya. Selain pemandangan yang cantik, airnya juga jernih. Sambil menunggu kedatangan Nio, Mas Irfan dan juga Teh Nisa, gue nyempet-nyempetin buat TikTok. Ini sebenarnya cuma buat TikTok story aja sih. Nah sekarang ini gue lagi nunggu mau kemana lagi ya abis ini. Oke, itu disimpan nanti dulu. Kita sekarang harus balik lagi nih, karena kabutnya udah mulai turun dan juga hari udah semakin gelap. Tapi gue tertarik untuk belanja pakaian di sini. Ya lagi-lagi gue disusul sama Bang Satria. Gue di sini mau beli beberapa daster karena kain di sini tuh adem-adem banget. Nenek gue juga katanya mau beli daster. Bahkan gak hanya itu, gue juga beli beberapa setelan baju untuk pergi. Karena ada Bang Satria di sini dan juga nenek gue jadinya lebih leluasa deh untuk nawar harga. Akhirnya setelah belanja kita pun balik lagi nih ke parkiran. Sembari jalan gue tuh agak kaget sama ukuran sepatu kakinya Satria. Beliau ukuran kakinya panjang banget 43, sementara gue cuma 36. Lihat tuh. Hari sudah semakin gelap, mumpung masih di daerah Galunggung. Kita semua abis ini mau langsung ke kafe. Tadinya mau ke Sarasa Cafe, tapi ternyata Sarasa Cafe sedang tutup. Alhasil direkomendasiin sama Bang Satria untuk ke Kadaka Cafe. Sayang banget katanya kalau siang tuh pemandangannya indah banget. Sebenarnya kalau malam dan tidak berkabut, kota Tasikmalaya itu bisa kelihatan. Tapi pas kita datang cuaca tuh tidak sedang mendukung, bahkan sampai gerimis dan kita semua kedinginan. Dan cuaca yang dingin-dingin gini emang cocok ya kalau kita makan mie instan. Jadi di sini kami semua pesan mie instan dan juga teh panas. Cuma adik gue yang mesen es teh manis. Sementara nenek gue beliau pesan pecelan gitu deh. Setelah menghabiskan kurang waktu 2 jam di sini, kami pun harus pamit sama Bang Satria dan bergegas untuk pulang. Sebelum itu anterin dulu tunangannya Mas Irfan kembali ke rumahnya. Lalu baru deh habis itu ke rumah nenek. Di rumah nenek karena nenek gue ini penjahit, jadi gue minta tolong beliau untuk kecilin baju yang tadi gue beli. Dan segitu aja untuk hari keempat gue di Tasik. Buat kalian semua, thank you so much for watching. Menjadi hari terakhir gue di Tasikmalaya, jadi langsung aja another video of a day in my life season 2 part 34. Ya, jadi ini adalah hari kelima gue di Tasikmalaya, yaitu hari terakhir. Langsung aja check out dari hotel. Dan sesuai dengan janji gue di video Tasikmalaya hari kedua, gue bakal kasih tahu kenapa gue harus tinggal di hotel selama di Tasikmalaya. Alasannya nggak lain dan nggak bukan adalah untuk kenyamanan pribadi. Rumah nenek gue itu kan di tengah-tengah pemukiman penduduk, banyak tetangga yang lalu lalang, dan kadang gue juga jadi nggak bisa untuk bekerja, seperti ngedit atau bahkan ngelakuin voice over. Itu tadi gue habis dari Starbucks, saya harus ambil pakaian bersih dari tempat laundry kemarin, dan sekarang lagi-lagi gue menuju ke Mall Asia Plaza. Tapi sebelum itu gue rasanya pengen ngentengin kepala dulu nih. Rencananya gue cuma mau cuci blow aja, tapi di salon yang gue nggak mau sebutin namanya ini, hasilnya malah kayak rambut gue habis di smoothing, tau nggak? Gue nggak suka banget. Oke, lanjut. Di Mall Asia Plaza ini rencananya gue cuma mau makan aja kok, sambil nungguin juga nenek gue nih yang katanya lagi ke undangan. Setelah beliau selesai dan gue pun udah selesai makan, gue bersama adik gue lanjut untuk ke rumah nenek gue nih, ngejemput nenek gue. Nah, katanya nenek gue baju yang kemarin gue minta tolong untuk dipendekin udah selesai, jadi langsung aja deh gue ganti baju. Gimana menurut kalian? Itu nenek gue udah siap, jadi ayo langsung jalan aja. Meskipun cuaca agak mendung, ini gue sebenarnya sama nenek gue dan adik gue mau berkunjung ke rumah adiknya nenek gue, tapi tidak lupa juga kita bawa makanan nih. Nah, rumah adiknya nenek gue ini agak ke pelosok gitu, karena masih di tengah-tengah sawah, dan gak kebayang deh kalau ini cerah, pasti pemandangannya bagus banget. Ini padi-padi juga udah pada siap dipanen kayaknya ya. Pertama kali ini gue langsung nyentuh padi dari tanahnya. Oke, kita sudah mau sampai meskipun perjalanannya agak cukup terjal ya. Nah, sudah kelihatan nih rumahnya Bineni atau adiknya nenek gue. Di sini kita cuma silaturahmi aja, ngobrol-ngobrol, makan cemilan, minum teh, dan gak kerasa hari sudah mulai gelap. Gue dan adik gue udah mulai harus siap-siap nih balik ke terminal. Iya, hari ini tidak terlalu banyak kegiatan gue karena juga malam ini gue harus balik lagi ke Jakarta. Sesampai di terminal ternyata lagi dan lagi gue disusulin sama Bang Satria. Gak hanya itu, beliau bahkan ngasih buah tangan untuk gue dan juga nenek gue. Makasih banyak ya Bang Satria. Yang Bang Satria kasih ke gue dan juga nenek gue ini adalah oleh-oleh khas Ciamis, namanya Galendo. Ada yang tahu nggak? Nah, sama kayak waktu gue datang ke Tasik, pulangnya gue juga
cuma pakai bis Prima Jasa nih yang kelas eksekutif. Setelah selesai taruh barang di bagasi samping bus, gue udah harus pamitan lagi deh sama nenek gue dan juga Mas Irfan. Bener-bener gak kerasa 5 hari di sini tuh kerasanya cepet banget. Pamitan juga sama Bang Satria yang udah baik banget ngebantu gue juga nemenin gue selama di Tasikmalaya ini. Dan bus ya berangkat pukul setengah 9. Tapi gue udah di dalam dari jam 8. Nunggu sekitar kurang lebih 20 menitan. Ternyata nenek gue, Mas Irfan dan Bang Satria masih nungguin di terminal sampai kita hilang dari pandangan. Jadi berasa sedih banget kayak kehilangan gitu. Semoga dalam waktu dekat bisa ketemu lagi ya. Mudah-mudahan gantian nenek gue yang gue bawa ke Jakarta. Sembari di perjalanan juga gue ngeluangin waktu untuk ngecek preview video. Oh ya, sesuai dengan janji gue lagi nih di video Tasikmalaya hari pertama. Buat kalian yang mau naik bus Prima Jasa kelas eksekutif ini, gue saranin jangan ngambil jam yang kesorean apalagi malam. Karena dapat bisnya tuh kurang banget. Kayak nggak beda jauh gitu sama kelas ekonomi. Padahal harganya masih sama, hari mudik 140.000. Itu tadi gue berhenti di rest area, beli minuman dan makanan juga camilan, sembari busnya isi bensin juga. Dan perjalanan kali ini ditempuh kurang lebih selama 7 jam. Jadi ya kira-kira gue nyampe di Pool Prima Jasa Cililitan itu pukul setengah 4 pagi. Langsung aja ambil taksi untuk pulang dan sampai di apartemen pukul 4 pagi. Ya segitu aja video hari kelima gue selama di Tasikmalaya. Pastiin kalian nonton dari hari pertama ya. Keseruan lainnya bisa cek highlights Instagram gue. Buat kalian, thank you so much for watching.